Oke, ya kita nanti kalau suaranya nggak jelas apa, diinterupsi aja. Oke. Jadi, ya kita sampai pertemuan ke-6 ya. Jadi besok hari apa tuh, hari Rabu, jadi pertemuan yang ke-7, jadi pas ya minggu ini ya. Oke, ya kita lanjutkan dulu, materi, ya sebelum kita praktikum ya. Jadi satu hal lagi yang akan kita bahas, yaitu hari ini kita akan membahas mengenai, eee, information dashboard ya. Oke, bentar. Ya, ya kita hari ini akan membahas mengenai information dashboard ya, atau dashboard informasi. Jadi ini, eee, ya salah satu output dari, visualisasi data adalah kita bisa membuat suatu dashboard ya. Di dashboard ini ternyata, eee, ada beberapa kaedah-kaedah yang harus kita ikuti juga gitu ya, terkait dengan dashboard. Jadi hari ini kita akan berkenalan tentang dashboard. Jadi apa itu dashboard gitu ya. Oke. Oke ya, sebagai pendahuluan di sini dashboard apanya? Oh, belum muncul ya? Oke, kita tunggu dulu. Masih apa? Warnanya apa, hitam? Ya, ini jaringannya akhir bulan biasanya begini. Bentar ya, saya ulangin aja ya. Ya ini udah over kuota ini ya, untuk IndiHome-nya ya. Jadi di-downgrade speed-nya, jadi ada beberapa kendala nih. Oke 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 oke. Muncul belum? Belum ya, hitam ya? Belum, Pak. Masih hitam, Pak. Masih hitam. Ini belum nyampe sana nih sinyalnya nih. Ya udah kita tunggu dulu nih. Soalnya saya lagi di samping ngupload bahan ke Google Classroom. Kalau kalian bicara suaranya bergema nggak? Nggak? Apa saya aja nih ya yang merasa ada gema ya? Iya mantul, sama berarti ya? Oh, Dikit, Pak, mantulnya, Pak. nggak tahu ini sinyalnya apa, Zoom-nya, apa jaringan kitanya. Kayaknya Zoom-nya ya. Jadi Zoom kayaknya akhir bulan sering begini nih. Oke lah ya. Yang penting kalian bisa dengar suara dengan jelas ya.
Coba tes lagi. Muncul? Belum? Masih hitam? Hitam, Pak. Masih hitam ya? Iya, Pak. Waduh. Ada apa ini? Udah. Kalau browser bisa ya? Kalau PowerPoint bisa nggak nih? Muncul? Bisa? Browser, Pak. PowerPoint nggak bisa? Bisa, Pak, tapi mungkin agak lambat. Agak lambat ya? Jadi gimana nih? Kita nggak jadi kuliah ya? Enak ya nggak jadi kuliah ya? Oke. Muncul? Masih hitam? Sudah muncul, Pak. Sudah muncul. Oh, jadi ya udahlah ya, kita mulai aja ya. Ya, hari ini kita akan ya membahas mengenai information dashboard ya. Jadi apa itu dashboard? Ya, di Sipadu ada dashboard ya. Apa tuh Sipadu/dashboard ya. Nah, itu sebenarnya salah itu ya. Itu bukan konsep dashboard sebenarnya ya. Kalau Sipadu itu sebenarnya jadwal ya. Jadi ya hari ini kita akan membahas mengenai dashboard ya. Beberapa definisi nanti akan kita pelajari juga. Oke, ya, dashboard is an information management tool that visually tracks, analyze, and display key performance indicator ya, atau indeks atau indikator ya. Jadi ada istilahnya kalau kita nyebutnya indikator kinerja utama ya, indikator kinerja utama atau IKU. Ini menjadi suatu apa ya, pengukuran ya dalam capaian suatu organisasi itu kita menggunakan indikator kinerja utama ya dalam pengukuran apakah suatu organisasi dia sudah berhasil mencapai tujuannya ya. Oke, kemudian ada beberapa juga ukuran-ukuran yang bisa digunakan ya untuk apa istilahnya melakukan pengawasan ya atau monitoring terhadap di sini disebut sebagai kesehatan suatu bisnis gitu. Jadi apakah proses bisnis berjalan dengan baik atau tidak, nah itu kita bisa pantau dengan menggunakan dashboard ya. Kemudian bisa juga berdasarkan pembagian berdasarkan departemen-departemen ya. Nah, sebenarnya kemarin kalian di PKL pun juga sudah menerapkan ya penggunaan dari dashboard ya beberapa pengukuran ya jadi dari tahun ke tahun sih PKL sudah menggunakan ini gitu ya. Melakukan suatu monitoring terhadap suatu capaian kinerja dalam suatu ya bisa kegiatan ya atau kalau kita bicara lebih luas lagi organisasi gitu ya. In other usage, dashboard is another name for progress report ya atau report ya. Jadi ya
kita bisa nyebutnya sebagai progress report gitu ya, laporan gitu ya. The dashboard is often displayed on a web page which is linked to a database that allow the report to constantly update ya. Jadi ya sifatnya bisa real time gitu ya, atau beberapa menggunakan pendekatan batch ya. Ini tergantung gitu ya. Nggak tahu kalian dapat nggak ya mata kuliah itu ya tentang batch processing dan juga stream processing atau real time processing ya. Nah ini berbeda gitu ya. Jadi proses update sendiri pun itu ada beberapa pendekatan ya. Ada yang sifatnya real time, ada yang sifatnya batch ya. Ya kalau real time misalnya kita melakukan monitoring terhadap suatu survei, ketika suatu penjelasan itu selesai dilaksanakan, disubmit, nah itu akan keluar langsung hasilnya gitu ya. Nah itu bisa disebut sebagai real time gitu ya. Ada juga yang sifatnya batch gitu. Jadi laporannya itu dibuat, dikumpulkan dulu ya. Jadi misalkan dalam 1 hari, ya misalkan jam 5 sore gitu ya, digenerate 1 report-nya, itu sifatnya adalah batch processing ya. Jadi bisa pendekatannya real time atau batch. Oke, what is a dashboard? Dashboard are visual display. Jadi ini ya banyak menggunakan kaidah-kaidah tentang representasi visual yang pernah kita bahas kemarin. Dashboard display the information needed to achieve specific objective. Jadi untuk menggambarkan suatu pencapaian ya terhadap suatu tujuan tertentu ya. Nah ini ya, dashboard fits on a single computer screen gitu ya. Jadi di sini disebutnya single computer screen ya. Jadi salah satu isu dalam pembuatan dashboard ya bagaimana kita mendesain gitu ya, mendesain dashboard-nya sehingga bisa memudahkan pengguna gitu ya. Ini di sini disebutkan dalam satu layar gitu ya, bisa memuat itu gitu ya. Jadi diminimalisir adanya scroll gitu ya. Jadi kalau dashboard mengandung scrolling yaitu ya menjadi salah satu evaluasi yang kurang baik lah ya dashboard kalau kita harus melakukan scrolling gitu ya. Must the information be displayed in a web browser? Jadi apakah menggunakan browser? Nah sekarang sudah zamannya juga mobile application ya, sudah banyak aplikasi-aplikasi berbasis mobile juga. Jadi ini digunakan untuk tadi ya melakukan monitoring informasi. Oke, kemudian di sini ya dashboard ada berbagai macam jenis ya. Jadi ada berbagai tipe. Nah, di sini dibagi-bagi ya. Secara fungsinya ya, ada dashboard yang sifatnya adalah strategik, ada yang sifatnya analitik, ada yang sifatnya operasional. Di beberapa referensi disebutkan ada satu lagi, yaitu adalah tactical ya. Jadi ada 4 gitu ya. Jadi kalau di buku ini disebutkan 3, tapi di beberapa referensi itu nyebutnya ada 4. Jadi satu lagi adalah tactical ya. Kemudian datanya yang kuantitatif, non kuantitatif ini biasa ya. Kemudian domainnya bisa sales, finance, marketing. Ya kalau kita bicara instansi pemerintahan ya tentu akan berbeda gitu ya untuk domainnya ya. Untuk bisa kegiatan ya. Kemudian nah sekarang ini kalau di BPS itu ada yang namanya back office gitu ya. Back office itu semacam supportingnya BPS ya. Misalkan dalam manajemen kepegawaian, jadi ada sistem yang mengelola kepegawaian. Kemudian terkait dengan anggaran ya, terkait dengan keuangan, terkait dengan pengadaan barang ya, procurement gitu ya. Nah, itu ada itu. Jadi back office gitu. Di luar dari sistem core-nya BPS sendiri gitu, yang langsung terkait dengan teknis gitu ya. Jadi BPS sekarang punya gitu ya, selain sistem yang digunakan untuk
teknis yang terkait dengan sensus dan survei, juga dikembangkan juga tadi terkait dengan back office gitu ya. Nah, ini domain-domain ini pun bisa dibuat dashboard gitu ya untuk monitoring semua hal ini gitu ya, cakupannya ya. Kemudian update-nya, pengukurannya ya. Ini nanti bisa dibaca lebih detail lagi ya di buku ya. Nanti akan saya share juga bukunya ya. Oke, ya kita bahas tadi berdasarkan role ya. Jadi ini yang cukup banyak dibahas ya. Jadi ada yang terkait dengan strategik. Jadi ini fokus pada strategi jangka panjang ya. Jadi ini sifatnya adalah high level ya. Nah, biasanya ini tadi yang terkait dengan key performance indikator tadi ya, atau indikator kinerja utama. Ini masuknya ke ranah ini ya, strategik ya. Jadi sebenarnya setiap instansi itu punya indikator-indikator kinerja utama gitu. BPS pun juga punya gitu ya. Contohnya misalnya indikator kinerja BPS terkait dengan diseminasi ya. Diseminasi data itu seberapa banyak data BPS yang digunakan oleh instansi luar ya. Ini juga masuk indikator kinerja utama BPS itu ya. Kalau di STIS misalnya terkait dengan kualitas lulusan gitu ya, persentasi kelulusan misalnya ya. Itu terkait dengan mahasiswa. Misalnya kalau terkait dengan dosen, jadi jumlah penelitian ya, publikasi ya di jurnal internasional atau nasional itu menjadi indikator kinerja utama di STIS ya. Jadi ini sifatnya di level strategik ya. Jadi hal-hal ini nanti bisa dipantau dengan menggunakan dashboard tadi ya. Oke, kemudian di sini ada yang sifatnya adalah operasional ya, shorter time frames, operational process. Nah ini kalau yang terkait dengan progres pencacahan ya, kayak kemarin kalian melaksanakan PKL itu, bahkan PKL ya, ada survei, kemudian dilihat progres pendataan yang sedang berlangsung, itu masuknya ke operasional gitu ya. Nah, ini banyak ya terkait dengan operasional ya. Nah, nanti yang tadi levelnya strategik pun juga bisa di breakdown sampai ke level yang operasional gitu ya. Jadi ini bisa jadi ini bagian gitu ya. Sebenarnya ini bagian juga dari yang strategiknya ya. Kemudian ada yang sifatnya analytical. Nah, analytical ini sudah memperhitungkan misalkan data-data yang sifatnya history ya atau tren gitu ya. Jadi dia sudah melihat berbagai macam pola gitu ya. Nah, ini biasanya di sini sudah juga dimasukkan selain penggambaran informasi tadi juga bisa dimasukkan beberapa kecerdasan ya, intelligence misalnya, data analitik, data mining, ya, ini bisa masuk juga ke sini nih ranahnya ya. Ini sudah levelnya sudah advance ya kalau analytical ya. Nah, kalau tactical ini biasanya membandingkan capaian-capaian dari suatu bagian ya atau departemen gitu ya. Misal kalau di BPS ya melihat kedeputian gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama tadi terkait dengan strategic dashboard ya, used by executive to track progress toward achieving strategic objective ya. Jadi ini tujuan-tujuan sifatnya adalah strategik gitu ya. Nah, tadi biasanya juga tertuangkan dalam visi misi, kemudian ada juga tadi indikator kinerja utama gitu ya. Ini akan dipantau ya. Jadi dashboard ini untuk melihat itu, ya. Nah, itu dokumennya ada, bisa di-download tuh di internet. Indikator kinerja utama BPS, indikator kinerja utama STIS ya. Nah, sayangnya, ya bukan sayangnya, ini tantangan juga sebenarnya. Sampai saat ini sih belum ada gitu ya, dashboard untuk memantau itu ya. Jadi ini terbuka itu ya, peluang kalau ada yang mau membuat skripsi tentang itu, ya pembuatan misalkan dashboard strategik di STIS gitu ya, Polsat STIS. Ini topik juga gitu ya. Jadi nanti ya akan dilihat apa saja sih kinerja utama di STIS, dan nanti sumber datanya mana gitu ya. Nah, nanti itu
ya dituangkan ke dalam bentuk dashboard gitu untuk memantau ya kinerja di STIS gitu ya. Ini akan bagus tuh kalau bisa dibuat gitu ya. Secara teknis tidak sulit ini ya, tapi mungkin tantangannya karena bisa jadi banyak gitu ya kebutuhan datanya ya. Tapi secara teknis tuh harusnya nggak sulit ini ya. Oke, itu ya terkait dengan dashboard strategik ya. Ini contohnya ya, ini kalau di dunia usaha ya. Nah, dia punya target gitu ya, punya target dari sisi revenue ya berapa gitu ya, kemudian sudah tercapai berapa gitu ya. Itu kan indikatornya kan dia revenue-nya gitu ya. Misalnya di sini apa ini? Targetnya 471.000 euro ini ya. Nah, ini kan indikator kinerja utama gitu, punya target yang harus dicapai gitu ya. Kemudian ternyata aktualnya udah 557.000 gitu, sudah melewati gitu ya dari targetnya gitu ya. Ini pencapaian informasinya gitu ya, pencapaian indikatornya sudah terlampaui ya. Dan ini dari sisi strategik seperti itu. Dan memang biasanya informasinya sederhana gitu ya, kalau level strategik tuh poin-poinnya sederhana gitu ya. Tapi di belakangnya mungkin dia cukup kompleks gitu ya, banyak gitu ya. Tadi aspek-aspeknya kan banyak gitu terkait dengan revenue gitu kan ya. Ada penjualan, kemudian misalkan ada lagi biaya-biaya lain gitu ya. Jadi ini sudah data agregat gitu ya. Jadi informasi yang dimunculkan mungkin lebih sederhana gitu kan. Ini kan di level pimpinan gitu ya. Ya contohnya misalkan kalau di STIS gitu ya. Ya presentasi tadi ya, presentasi dari berapa banyak dosen yang publish jurnal nasional atau internasional gitu ya. Mungkin angkanya cuma 30% gitu misalkan ya. Di awal tahun 30% nih dosen yang sudah publish jurnal gitu ya. Mungkin targetnya 80% gitu ya. Nah, yang itu nanti akan terlihat gitu. Informasinya sederhana, tapi di belakangnya itu kan ada proses pengolahan data juga di situ kan ya. Nah, itu ya. Ini terkait dengan data dashboard yang strategik ya. Kemudian, nah tadi yang sifatnya adalah analitik ya. Jadi dashboard di sini sudah adanya memperlihatkan data-data yang sifatnya histori gitu ya. Kita sudah melihat adanya tren ya atau time series ya, series data ya. Perbandingan dengan banyak variabel ya, menghasilkan prediksi ya. Nah, tadi sudah disebutkan di sini sudah ada juga biasanya terkait dengan sistem cerdas gitu ya, adanya data mining ya atau machine learning ya sudah diterapkan. Ini kalau analytical dashboard lebih kompleks gitu ya. Ada analitiknya di sini ya. Oke, ini contohnya ya. Misalkan dari sistem pengadaan barang gitu ya. Nah, dia ngelihat tren di sini ya, 5 tahun terakhir gitu ya. Nah, sudah memperlihatkan adanya tren di sini ya. Penghematan ya dalam 5 tahun terakhir 13% tahun ini gitu ya. Jadi dia sudah melihat adanya tren di sini ya. Ya mungkin bisa ada prediksi gitu ya. Kedepannya seperti apa ya, based on data. Nah, seperti apa gitu ya. Jadi beberapa analitiknya sudah cukup kompleks ya. Nah, ini yang disebut sebagai analytical dashboard. Kemudian tactical dashboard ya, use mainly for analytical purpose. Jadi di sini juga ada unsur analitiknya ya. Nah, tapi di sini ya letaknya di sini antara strategik dan juga operasional ya. Kalau tactical itu berada di antara strategik dan juga operasional ya. Kemudian tadi dia melihat dari perbandingan antar departemen gitu ya, bagian-bagian dari departemen. Executive use tactical dashboard to review and benchmark performance of departmental activities and process ya. Jadi melihat performa dari tiap-tiap bagian gitu ya. Jadi ini sifatnya adalah tactical ya.
Ini contohnya IT Project Management Dashboard ya. Jadi ini masuk kategori ke tactical ya. Jadi dalam misalkan suatu project IT, mulai dari perancangan, desain, development, testing gitu, evaluasi ya. Nah, itu kan ada tahapan-tahapannya gitu ya. Nah, di sini dipantau gitu sudah sampai mana tahapannya ya. Planningnya udah selesai ya, desainnya sudah selesai ya, development baru 67% ya, testingnya belum gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini berapa? Jadi ini dilihat bagian-bagiannya tuh ya. Ini masuknya ke dalam tahapan tactical ya. Nah, tadi yang terakhir adalah operasional ya. Jadi use mainly for monitoring purpose. Jadi buat tadi monitoring progres kegiatan. Nah, kemarin yang kalian kerjakan di PKL itu masuknya ke sini ya, ke operasional gitu ya. Event activities on real time basis ya. Ini operasional apa ini? Marketing ya. Ya, marketing ya. Di berapa yang di biaya marketing yang dikeluarkan berapa gitu ya, total kliknya berapa ini terkait dengan iklan ini ya, divisi pemasaran ya. Oke. Ya, selanjutnya ini typical dashboard data. Kalau di penjualan ada booking ya, billing ya. Kalau di BPS penjualan ada enggak ya? Ada di diseminasi itu ada ya. Ada beberapa data yang memang dijual gitu. Maksudnya ada undang-undang terkait dengan PNBP-nya gitu, pendapatan negara bukan pajak. Jadi misalkan BPS nyetak buku, ada orang mau memiliki bukunya, nah itu masuknya ke PNBP gitu. Jadi dia harus bayar gitu, karena kan negara juga mengeluarkan biaya buat mencetak buku. Jadi kalau mau memiliki publikasi BPS itu berbayar gitu ya. Tapi data yang gratis pun juga banyak sebenarnya ya, karena yang sifatnya adalah Rp0 pun juga banyak ya layanan di BPS ya. Itu bisa konteksnya ya, kalau ini ya terkait dengan data ya. Kemudian marketing ya, nah ini ya sosialisasi ya, publikasi gitu ya, kalau di BPS namanya publikasi ya mirip-mirip ya. Kemudian human resources, nah ini tadi yang terkait dengan sistem manajemen kepegawaian ya, nah, SIMPEK ya, kita punya itu ya, SIMPEK. Nah, itu masuknya ke back office-nya BPS ya. Jadi supporting sistemnya BPS ya. Ada kepegawaian tadi ya, ada keuangan, anggaran ya, pengadaan barang dan seterusnya. Jadi banyak. Jadi nanti beberapa lulusan KS pun juga ditempatkan ada yang di bagian back office gitu ya, yang mengelola sistem-sistem terkait dengan tadi ya supporting system gitu ya. Itu juga ada gitu. Kemudian dashboard yang biasa di dunia IT ya, network downtime gitu ya, kapan jaringannya down ya, kemudian bandwidth monitoring ini biasa ya digunakan juga gitu ya. Oke, kemudian di sini ada misalkan apa non-quantitative dashboard data ya, top 10 customers, issues that need to be investigated ya, misalkan kalau jaringan ada intrusi ya. Ada orang yang masuk ke jaringan kita, itu butuh pelaporan gitu ya. Butuh pelaporan ya. Ini kayaknya nggak usah. Nah, ini common mistake in dashboard design ya. Ada beberapa di sini. Nah, tadi ya, exceeding the boundaries of a single screen. Jadi ya salah satu rule-nya di sini ya, bahwa sebisa mungkin dashboard itu bisa dimuat dalam satu layar gitu ya. Jadi nggak perlu adanya scroll ya. Dengan di situ ada banyak layar di situ. Jadi dibuat ya pokoknya bisa muat gitu ya dalam satu tampilan layar tadi gitu ya. Jadi kalau kita jeda gitu ya, scroll itu ada informasi yang hilang di situ ya. Kita harus merekam informasi yang di situ,
kemudian kita scroll gitu ya. Nah, jadi ini dalam satu tema ya, dalam satu tema dashboard itu sebisa mungkin dalam satu layar gitu ya. Kalau sudah beda tema ya nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Sudah beda tampilan gitu ya. Oke ya. Nah, kemudian ya beberapa bisa juga digunakan misalkan tab-tab menu gitu. Jadi untuk meminimalisir scroll tadi, ya kita juga bisa menggunakan multiple screen, tapi dengan tampilan dashboard yang berbeda gitu ya. Ini buku ini memang sudah lama ya, 2000 berapa ya, 2005. Jadi tampilannya masih seperti ini nih ya. Ini ya kalau sekarang sih saya udah nggak ada yang pakai desain seperti ini gitu ya. Ini dia bisa pakai beberapa tab di sini ya buat mengubah itu ya. Kemudian kesalahan berikutnya adalah supplying inadequate context for the data ya. Nah, ini kita sudah bahas juga kemarin ya mengenai storytelling with data gitu. Jadi kita bisa menampilkan suatu informasi atau data itu ya dengan konteks yang tepat gitu ya, supaya nggak ada misleading begitu ya. Nah, di sini bisa kita tambahkan konteks dari datanya ya. Kalau ada informasi tambahan itu akan lebih ya mudah dipahami oleh user gitu ya. Nah, misalkan di sini apa ini? Menyatakan sales atau data yang penjualannya yang dicapai adalah 736.000 US dollar gitu ya. Ini bagus apa jelek gitu ya? Kan nggak tahu konteksnya gitu ya. Bisa dibandingkan dengan rata-ratanya misalkan ya, atau tahun lalu gitu. Jadi itu ada konteksnya gitu, supaya kita bisa tahu gitu ya. Atau bisa juga kalau itu suatu progres ya kita lihat gitu ya, misalkan dalam setahun ya, ini baru bulan Maret sudah 736.000 gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat kalau total tahun lalu berapa sampai bulan Maret tuh berapa gitu. Jadi konteks itu harus dimunculkan gitu ya, supaya kita bisa tahu ya angka ini maknanya apa sebenarnya ya. Sebenarnya maknanya apa gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau yang tadi itu konteksnya nggak dimunculkan, yang berikutnya, kesalahan berikutnya adalah terlalu detail ya atau presisi ya. Ini juga kurang tepat juga gitu ya. Di sini contohnya nggak terlalu jelas ya. Komanya sampai banyak banget gitu ya di belakang koma gitu ya, terlalu detail gitu ya, buat apa gitu ya. Nggak tahu kelihatan nggak ini ya, ini agak pecah ya. Ini terlalu detail gitu ya informasinya ya, nggak perlu ya. Nah, kemudian di sini adanya berbagai macam variasi ya yang nggak penting gitu ya. The mistake of introducing meaningless variety into a dashboard design is closely tied to the one we just examined ya. The variety might be the spice of life, but if it is introduced on dashboard for its own sake, the display suffer. Jadi ini kalau terlalu banyak variasinya, ya bikin apa? Di sini disebutnya menderita gitu ya. Jadi kita agak kesulitan gitu ya. You should always select the means of display ya. Jadi ya waktu kita kemarin belajar tentang chart yang sesuai itu digunakan ya. Mana yang tepat gitu ya. Nggak harus selalu dibedakan gitu ya, nggak harus selalu dibedakan. Kalau memang yang paling tepat adalah bar chart, ya nggak ada masalah gitu ya. Kita nggak harus pakai chart-chart yang lain supaya kelihatan lebih kita punya skill gitu ya. Wah, skill kita banyak dan kita tahu banyak chart gitu ya. Tapi kalau itu kurang tepat, ya nggak perlu juga gitu. Jadi memang ya kemarin sebenarnya waktu kita belajar tentang
pemilihan chart itu ya gunakan yang sesuai gitu ya. Gunakan yang sesuai ya. Yang tepat gitu ya. Gunakan yang tepat gitu ya. Nah, ini contohnya ini ya. Di sini ada banyak model-model gitu ya digunakan ya. Nah, ini dianggap sebagai chart yang jelek ya. Ya kalau kita mau menganalisis ini sih banyak gitu ya yang jeleknya ya. Selain yang tapi ini fokusnya ke sini ya. Meaningless variety di sini ya. Jadi ini semua chart dipakai nih ya, yang table, ya bar chart ya. Nah, ini apa ini ya? Bar chart juga ya, tapi nggak jelas ini ya. Kemudian di sini ada kayak ini yang ya dashboard ya, penyampaian dashboard ya. Jadi semuanya dipakai di sini ya. Kemudian choosing a deficient measure. For a measure to be meaningful, we must know what is being measured. Jadi ini pengukurannya harus sesuai ya. Unitnya yang mana yang mau kita pakai ya. Nah, di sini ada budgetnya ya. Ada budgetnya. Kemudian di sini ada pengeluaran yang sesuai gitu ya. Pengeluaran yang sesuai di sini ya. Ini kita nggak bisa melihat di sini ya. Kalau kita membandingkan antara budget dan juga yang aktual ini, ya di sini nggak kelihatan gitu ya. Nah, di sini bisa kita jadikan sebagai dasarnya yang budgetnya gitu ya, sebagai nilai awal, kemudian aktualnya, nah, baru kelihatan dia perbedaannya. Bisa seperti itu ya. Kemudian di sini, nah ini penggunaan dari pie chart ya. 1 excellent, 2 very high, 3 high, 4 fair, 5 poor ya, dan seterusnya. Ini juga dianggap kurang tepat nih ya. Ya. Kemarin sudah kita bahas nih ya mengenai pie chart ya. Kita nggak sulit gitu buat mengetahui perbedaan antara bagiannya gitu, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu ya. Nah, ini juga solusinya pakai bar chart, ternyata lebih memperlihatkan gitu ya perbedaannya ya. Nah, ini sudah pernah kita bahas juga ya, mengenai chart-chart yang kurang baik ya. Kemudian ini penataannya ya, jadi kurang bagus. Dashboard often need to present a large amount of information in a limited amount of space. Jadi ruangnya terbatas, tapi informasi yang mau kita munculkan banyak gitu ya. Makanya di sini perlu strategi juga buat menatanya ya. The goal is not simply to make the dashboard look good. Nggak hanya sekedar melihat supaya datanya terlihat lebih baik gitu ya. Tapi di sini to arrange the data in a manner that fits the way it's used. Jadi ini ya supaya bisa lebih tepat gitu ya penggunaan dari informasi yang ada pada datanya gitu, penyusunannya ya. Jadi misalnya kita bisa melakukan hierarki informasi ya kemarin ya. Jadi ini salah satu yang kurang tepat juga gitu ya. Terlalu penuh ya informasinya di sini ya. Order size, sales, order size, trend ya. Nah, ini bisa kita tata gitu ya. Buat beberapa bisa kita gunakan hierarki informasinya, mana yang mau kita munculkan lebih
secara umum, kemudian detailnya kalau kita klik baru dia akan muncul gitu ya. Informasi lebih detailnya lagi ya. Ya seperti itu tadi terkait dengan indikator kinerja utama gitu ya. Misalkan kalau di STS tadi presentasi dosen yang sudah submit jurnal gitu ya, publikasi ya. Di halaman depannya cukup angka aja, misalkan 40% gitu ya. Kalau kita mau detailnya baru kita klik, baru akan muncul tuh dosen-dosennya. Siapa aja gitu ya. Nanti mungkin akan ada hierarki lagi, jurnalnya kemana gitu ya, levelnya apa, internasional apa nasional gitu, dan seterusnya. Itu kita bisa buat hierarki informasi di situ ya. Kemudian di sini terkait dashboard design, penggunaan desain untuk desktop, laptop, mobile, tablet ini ya akan berbeda ya penggunaannya ya. Jadi target kita apa gitu ya. Ya mungkin kalian sudah belajar tentang pemrograman berbasis web ya. Ada yang namanya desain web yang responsif gitu ya. Mau kalau kita gunakan desktop, nanti akan menyesuaikan tampilannya sesuai dengan desktop. Kalau kita gunakan mobile, dia akan menyesuaikan gitu ya. Use of visual over tabular ya. Ini sudah pernah kita bahas juga ya. Jadi ya penggunaan visual itu akan lebih memudahkan kita daripada hanya berupa tabel-tabel saja ya. Gunakan legenda ya, informasi. Kemudian spatial arrangement ini sudah juga. Nah, yang terakhir ini yang mungkin belum pernah kita bahas. Jadi palet warna itu ini menjadi salah satu pertimbangan ya, dengan menggunakan warna-warna yang ramah penderita buta warna gitu ya. Itu ada ya, beberapa itu ada, paletnya itu ada gitu ya. Designing colorblind friendly visualization ya. Jadi ini ya kalau di luar negeri itu kan istilahnya apa ya? Usability ya, usability, accessibility ya. Accessibility maksudnya ketika kita membuat suatu layanan sebisa mungkin sebanyak-banyak orang tuh bisa mengakses gitu ya. Jadi kalau ada orang yang punya disabilitas itu juga tetap harus menjadi salah bahan pertimbangan ya. Kalau dalam desain ya ini terkait dengan buta warna gitu ya. Beberapa tuh mewajibkan ini gitu ya. Tapi kalau kita sih sepertinya belum ya. Nah, kemudian kalau di Tableau itu sudah ada ya. Di Tableau itu sudah ada desain palet warna yang punya untuk yang nanti akan dibedakan oleh penderita buta warna ya. Ini beberapa sudah ada gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan palet warna ini orang yang buta warna bisa membedakan gitu ya. Jadi ini bisa kita gunakan beberapa palet warna yang ada di Tableau, itu ada tuh ya, color blind ya. Karena beberapa warna itu kalau bagi penderita buta warna itu sama gitu ya. Nah, kalau warna yang ini, dia akan bisa membedakan gitu ya. Dia akan bisa membedakan ya. Terkait dengan itu ya. Oke. Nah ini ya, contohnya yang lain ya. Penerapannya, kemudian pengukurannya dengan tadi ada yang namanya Key Performance Indicator ya, KPI, dan seterusnya ya. Oke, coba kita lihat ya, contoh KPI di STIS atau di BPS.
Oke, ini ada contoh indikator kinerja utama ya. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke ya. Ya, contohnya nih peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Nah, ini sudah ada cara menghitungnya ya, ada sumber datanya. Ini contoh gitu ya, salah satu indikator ya. Ini yang tadi sifatnya adalah strategic dashboard ya. Jadi isinya bisa berupa ini ya, bisa berupa ini ya. Sudah ada cara pengukurannya juga gitu ya. Nah, contoh yang lain lagi apa ini? Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS ya. Pemutakhiran data MFD, MBS ya, dan seterusnya ya. Jadi nah ini setahu saya sih belum ada gitu sistem yang untuk memantau ini gitu ya, dashboard untuk strategic analitik yang ada di BPS itu belum ada gitu ya. Ini sebenarnya juga peluang juga ini kalau ada yang membuat skripsi gitu ya. Atau di STS pun juga ada gitu ya. Kalau mau buatnya yang lokusnya di STS pun bisa gitu ya. Jadi ini terkait dengan dashboard ya. Kalau STIS nah ini kalau STIS menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul, dan memiliki integritas. Persentase jumlah lulusan tepat waktu, ini menjadi indikator nih di STIS gitu ya. Disiplin, mahasiswa, pelanggaran, ya, dipantau juga ini. Ini tiap tahun dilaporkan ya, tapi kita sayangnya belum ada tuh sistem yang untuk memantau ini gitu ya. Harusnya ini ada tuh dashboard strategik untuk ini ya. Nggak banyak ya sebenarnya nih ya. Ada berapa item nih? 3, 1, 2, 3 ya. Oke ya. Jadi itu terkait ya, yang dipantau tadi ya dosen dan juga mahasiswa gitu ya. Pengembangan kualitas riset yang menghasilkan terobosan pemikiran. Rasio antara jumlah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan proceeding konferensi dengan jumlah dosen pada tahun berjalan. Ya, ini ya. Ini yang dipantau gitu. Jadi ya sebagian besar dari dashboard yang berstrategik ya dia akan memantau ini gitu ya, indikator kinerja utama dalam suatu organisasi ya. Atau tadi dalam istilahnya adalah KPI ya, Key Performance Indicator gitu ya. Oke. Oke, kita kembali ke slide. Oke, ini yang di lingkungan pemerintah tadi ada indikator kinerja utama, kemudian ada public services, layanan-layanan publik. Di Jakarta tuh ada ya, Smart City Jakarta itu juga ada dashboard-nya itu cukup bagus itu. Smart City Jakarta nanti bisa dicek.
Kemudian tadi ada monitoring progress report misalnya ya. Kemudian terkait dengan frekuensi update-nya bisa bulanan, mingguan, harian, atau real time ya. Nah, tergantung ini ya. Tergantung dari bisnis prosesnya seperti apa ya. Teknologinya, wah banyak banget sekarang pilihan teknologi yang bisa digunakan ya. Power BI bisa ya, Tableau pun bisa ya. Yang sudah familiar dengan R, ada Shiny R gitu ya. Itu bisa membuat dashboard juga. Python beberapa tahun ini cukup populer ya untuk library-nya. Plotly Dash ini berbasis Python. Jadi yang sudah pernah belajar Python harusnya familiar dengan ini nantinya ya, akan lebih mudah gitu ya. Kemudian D3 ya, D3 juga bisa digunakan ya. Power BI, BPS punya ini lisensinya, STS nggak punya gitu ya. Kita sudah coba minta sebenarnya, tapi belum bisa diterapkan di STS ini untuk Power BI ya. Kemudian Tableau, sudah pada dapat lisensinya Tableau? Udah ya? Ya, Pak. Udah ya, berarti nggak lama ya prosesnya ya. Ya. Langsung, Pak. Langsung ya, oke ya. Ini bisa dilihat contoh penerapannya ya. Ini pun juga mudah digunakan. Nah, besok kita akan belajar ya hari Rabu ya untuk berkenalan dengan Tableau. Kemudian ini Shiny R. Nanti bisa dicek ini untuk contoh-contohnya. Plotly Dash, nah, ini menggunakan Python ya, basisnya Python. Tentunya kalau yang R dan Plotly ini tadi kalau kita membuat dashboard yang sifatnya analytical, nah di situ sudah banyak ya library atau paket yang bisa digunakan gitu ya. Kalau kita menggunakan yang analytical dashboard, penggunaan dari Plotly Dash ini dan juga penggunaan Shiny R ini akan memudahkan kita gitu ya. Kemudian D3 ya, D3 ini lebih fleksibel ya kita mau gunakan ya. Yang terakhir, nah ini teknologi terkait dengan real time tadi ya, stream processing ya, bisa menggunakan Apache, Kafka, Flink, Spark ya, banyak banget tuh ya. Tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ya, itu ada bimbingan saya tuh membuat stream processing gitu ya, menggunakan Apache, Kafka ya untuk pengolahan data sensus penduduk gitu ya. Nah, ini juga outputnya ke dashboard sebenarnya ya. Jadi ya kalau data SP itu kan besar ya, bisa sampai ratusan juta record gitu. Ya mungkin sehari bisa ya 10 juta record yang masuk datanya ya. Nah itu jadi kendala gitu ya di BPS itu pemrosesannya itu masih menggunakan batch processing ya. Jadi misalnya dalam sehari sudah terkumpul 10 juta penduduk gitu ya. Kemudian kan nanti akan dihitung kan untuk berbagai macam data-data agregatnya, misalnya jumlah penduduk per kecamatan gitu ya. Nanti akan ditabulasi ya, 10 juta record tadi akan ditabulasi tuh per hari gitu. Jadi menurut info kemarin, misalnya sore dijalankan, ya paginya baru selesai. Itu memakan waktu yang sangat cukup lama tuh untuk batch processing ya, membuat tabulasi 10 juta penduduk per hari misalkan ya. Nanti akan dihitung kan ya, berdasarkan umur, jenis kelamin ya, berdasarkan provinsi dan seterusnya. Ternyata proses itu cukup berat gitu ya. Nah, suatu solusinya kita bisa menggunakan Apache Kafka ya, jadi buat stream processing. Jadi kalau stream processing itu ketika satu data masuk, nanti akan langsung dihitung gitu, summary-nya akan langsung tertrigger gitu ya. Jadi itu makanya disebut sebagai real time atau stream processing ya. Ini teknologi juga kedepannya akan banyak dipakai gitu ya, terutama yang kalian tertarik di sains data ya, atau data engineering itu akan berinteraksi dengan beberapa teknologi ini gitu ya. Ini bisa digunakan ya. Oke ya, kurang lebih itu tentang dashboard ya.
teknologi dan lain sebagainya yang bisa digunakan ya. Ya oke, kita masuk ke sesi diskusi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Nggak ada? Nggak ada? Cukup? Oke, kalau nggak ada, ya saya sudah upload di Classroom tentang penugasan hari ini. Jadi kalian membuat meringkas suatu makalah ya, paper tentang dashboard ya. Ini cukup bagus papernya. Jadi ya silakan nanti didiskusikan di satu kelas, diskusi dipersilakan. Tapi membuat ringkasannya atau reviewnya kerjakan masing-masing ya. Jadi kalian juga belajar di situ ya, membuat suatu review ya, tentang dashboard. Jadi kalian bisa belajar tentang dashboard dan juga belajar mereview paper gitu. Karena nanti waktu kalian mengerjakan skripsi pun juga akan akrab gitu ya dengan baca jurnal, baca paper ya. Jadi ini mudah-mudahan menjadi bahan latihan buat kalian ya, bisa mereview atau membaca suatu paper ya. Jadi sudah saya upload di Classroom, itu menjadi penugasan hari ini ya, buat responsi hari ini. Oke, ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Jelas? Ada? Nggak ada? Mohon izin Pak. Ya, silakan. Mungkin Bapak mengirimkan yang PPT terbaru karena yang kemarin yang dari kakak tingkat tidak seupdate-nya Bapak yang sekarang gitu. Oh ya, nanti saya update ya. Ya, terima kasih Pak. Ini soalnya lagi kendala juga nih. Oke ya. Ada lagi? Cukup? Jadi kita ketemu lagi hari Rabu ya. Nanti kita belajar tentang Tableau ya. Oke ya, kalau gitu ya. Oke, kalau gitu nanti saya upload materinya karena jaringan lagi bermasalah atau enggak nanti saya email lah ya kalau nggak upload ke Classroom-nya agak trouble. Oke, semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat ya. Jadi selamat belajar semuanya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, jaga prokes ya semuanya ya. Oke, kita ketemu lagi hari Rabu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi